Ya kan udah TIJ bilang, yang mereka berani sama orang-orang tua, sama orang-orang ompong seperti Kori, Mbah Mufid, udah tua. Biar kita tahu pengaruh guru tua yang bukan monyet itu, apakah ngajarin baca kitab kebalik gitu. Soalnya murid lulusan dari Al Khairat datang ke Aceh, nggak ada sopan santun, teriak-teriak. Mereka bikin hadis-hadis palsu. Dalam Islam itu hadis palsu itu kan nggak boleh. Mereka sengaja bikin hadis palsu. Mereka bikin siapa yang menolak silsilah kami, maka itu pasti adalah anak zina. Mereka sebut itu adalah dari Rasulullah. Fikihnya ngawur. Baca Ummul Quran aja belepotan. Terus yang diajarkan di sana apa? Di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi, begitu. 18 tahun mondok gitu, saudara. Di situ berarti kita bisa simpulkan bahwa si Bahar adalah murid atau alumni dari Al Khairat yang tersesat. Tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui wasilah dari kami, kecuali wasiat dari kami, kecuali syafaat dari kami, kecuali kalau kalian mencintai kami. Ketika dia menceraikan si istri ini, boleh menikahi emaknya. Apakah itu ajaran Al Khairat? Ganggu zikirnya di dalam kubur, di dalam kuburnya katanya. Begitu. Apakah itu juga ajaran Al Khairat? Si Rijik menistakan Rasulullah. Nggak ada yang demo kan? Nggak ada, karena memang mereka tukang demonya. Nabi dihina, Nabi diceritain seolah-olah Nabi ini jongos mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu. Gua akan terus membela dengan fanatik buta itu. Terus gua husnudon termasuk kepada penjahat. Syukur alhamdulillah gua bukan muridnya Habaib. Yang gua lihat lulusan Al Khairat banyakan drama, baca kitab sungsang atau kebalik, kemudian koar-koar, kemudian ngambek, kemudian ngamuk. Itu yang gua lihat. Jadi mulai dari sekarang kamu harus layani saya ya, kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang minta, ada yang disujudi gitu ya, kemudian dicium kakinya. Dan gua baru tahu juga kalau ilmu demo itu diajarkan oleh Al Khairat, mode pendongeng gitu. Apakah Al Khairat juga begitu? Gue nanya, jangan marah ente. Gue nanya. Ditanya aja marah. Terindikasi si Bahar jadi jenderal sama dengan guru tua yang bukan monyet itu jadi pahlawan gitu. Coba, ada yang bisa jelaskan? Itu tidak mau, karena kalau misalkan kelompok itu tahu bahwa jamaahnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak bisa jualan gitu. Bahkan misalkan mereka rela bikin ajaran-ajaran palsu, bikin ibadah-ibadah palsu demi agar mereka itu diikutin. Apakah jenderalnya si Bahar dengan pahlawannya guru tua sama tidak? Seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat itu butuh syafaat dari kami. Dan kata Aventador 007 atau Muhammad Assegaf itu bahwa kalau nggak ada guru tua nggak ada Indonesia. Gua nggak percaya. Nggak percaya. Kalau itu gua mentah-mentah gua tolak, itu nggak percaya gue. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rame, saudara. Jadi gitu teman-teman. Setelah saya dengar beberapa video si Bahar yang lalu-lalu, yang baru-baru, bahwa dia adalah alumni dari Al Khairat gitu. Ya, saya nggak heran hari ini ngelihat orang-orang menamakan dirinya dari Al Khairat, kemudian turun ke jalan bawa foto guru tua yang bukan monyet itu untuk berdemo gitu. Berdemo untuk memenjarakan Gus Fuad gitu. Jadi gua nggak heran. Nah, nggak heran, nggak hanya kali ini guru tua, misalnya guru tua yang bukan monyet itu mereka demo gitu. Dulu Ahok juga begitu. Ahok juga begitu. Nah, tetapi si Bahar menistakan Rasulullah, ya kan? Si Rijik menistakan Rasulullah, nggak ada yang demo kan? Nggak ada, karena memang mereka tukang demonya. Nabi dihina, Nabi diceritain
Seolah-olah Nabi ini jongos mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi belajar nahu dari Habib. Nabi mengeluarkan tangan dari kubur. Nabi mencium lutut mereka. Nabi keluar dari kuburnya, makamnya terbelah, kemudian cium lutut. Ketika melihat dia, kuburan Nabi begini-begini, saudara. Itu nggak ada yang demo. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka adalah muhibbin, adalah pecinta, adalah mukibin gitu. Nabi datang ke majelis mereka. Nabi datang dalam mimpi mereka. Cuman si Bahar belum pernah ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena ana masih merokok. Ya iyalah, orang merokok kan nggak bisa tidur. Kalau udah nggak merokok lagi baru tidur. Orang merokok mana ada orang tidur merokok? Nggak ada. Makanya dia nggak bisa memimpikan Nabi karena masih merokok katanya. Ya, artinya dia belum tidur. Kalau udah tidur baru nanti nggak merokok lagi, udah berhenti merokok. Baru bisa tidur, baru mimpi. Gitu logikanya. Ada yang ketemu secara yaqdatan, ada yang ketemu secara fil manam, secara mimpi, dalam mimpi. Gua nggak percaya. Nggak percaya gue. Kalau model-model begundal gini mimpi Nabi sehari tiap kali, kemudian bisa ketemu sama Nabi sehari entah beberapa kali, setiap hari bahkan. Nggak percaya gue begundal-begundal. Sepintas baca Bahar lulusan akhirat. Baru lulusan al-khairat dah berasa lulusan akhirat, saudara. Pakai acara ngusir malaikat mungkar nangkir, pakai acara mi'raj sehari 70 kali. Katanya Mbah Mufid dipersekusi. Ya kan udah TJ bilang. Yang mereka berani sama orang-orang tua, sama orang-orang ompong seperti Kori. Mbah Mufid udah tua, Wong Deso yang udah tua. Cuman berani sama kayak gitu. Kalau gue belum pernah dipersekusi. Belum. Dari awal gue bahas tentang Habib ini, gue sebutkan nama si Rizik, gue sebutkan nama si Bahar, sama si Aldo apalagi. Belum pernah sekalipun Kibin mempersekusi gue. Mereka datang ke rumah gue itu untuk main-main saja katanya. Ketika ditanya, ngapain kemarin datang ke tempat TIJ? Cuman main-main katanya. Iya memang. Ya di tempat gue, sampai di tempat gue itu suruh hapus video yang ada si Rizik. Yang gue bahas si Rizik. Ya gue nggak mau. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gue bukan anak buahnya si Rizik. Gue bukan makmumnya si Rizik. Gue cuman murid gitu. Guru ke murid nggak boleh. Seenaknya nyuruh-nyuruh gitu. Kalau ente tahu, kalau murid bisa kualat sama guru, guru juga bisa kualat sama murid. Kalau semena-mena. Kalau dolim, saudara. Jadi, pengalaman gue nih, setelah berurusan dengan mereka, Kibin datang satu mobil ke rumah. Cuman suruh hapus video gue nggak mau, gue bilang. Mereka ngomongnya baik-baik, sopan-sopan. Kemudian imam besar FPKI Aceh dan anak buahnya 2 mobil datang ketemu kepala desa tempat tinggal gue. Kemudian jawaban tegas dari kepala desa tempat tinggal gue yang kebetulan masih ada hubungan famili. Ya kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia menghujat kalian, kalau dia melakukan pelanggaran hukum, lapor polisi aja. Jadi di kampung kami itu nggak ngurus urusan-urusan yang sifatnya bukan urusan di kampung gitu. Gitu. Kecuali yang gua hina ulama, yang gua hina agama Islam, yang gua hina Nabi, yang gua hina zuriyah Nabi, yang gua hina imam-imam mazhab gitu. Yang gua hina akidah Islam, yang gua hina Al-Quran, kecuali gitu baru bisa ditangani oleh kanun yang ada di desa gitu, atau aturan yang ada di desa gitu. Jadi gitu saudara, saya baru ngeh ternyata si Bahar alumni Al-Khairat. Saya tanya nih, jangan marah, nanti framing. Kau framingku juga nggak apa-apa, kalian framing gue juga nggak apa-apa, seperti Gus Fuad gitu. Menanya, di Al-Khairat itu ngajarin baca kitab kebalik nggak? Biar kita tahu.
pengaruh guru tua yang bukan monyet itu, apakah ngajarin baca kitab kebalik gitu? Apakah ngajarin juga bahwa ada Habib yang bisa ngusir malaikat mungkar nangkir gitu? Kalau ngomong harus teriak-teriak ala rocker, ya. Soalnya murid lulusan dari Al Khairat datang ke Aceh, nggak ada sopan santun, teriak-teriak. Jadi si Bahar lulusan Al Khairat gitu. Kemarin sempat koar-koar sekali mau nampakkan moncong kalau dia itu muridnya guru tua yang bukan monyet. Dia pikir udah hebat sekali depan kita. Nggak ngaruh seperti itu. Kan nggak mungkin orang misalnya belajar di pondok Al Khairat terus diajarkan baca kitab kebalik. Gitu menurut hemat saya gitu. Kan nggak ada pondok ngajar baca kitab kebalik. Saya husnudon aja gitu. Kalau yang itu bisa husnudon kan pondok. Gitu. Jadi tolong ada yang bisa jawab. Mungkin ada yang satu letting sama Bahar di Al Khairat gitu. Apakah baca kitabnya kebalik juga? Baca kitabnya kebalik. Fikihnya ngawur. Baca Ummul Quran aja belepotan. Terus yang diajarkan di sana apa? Yang diajarkan di Al Khairat? Di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi begitu. 18 tahun mondok gitu, saudara. Kalau model baca kitab begitu, gue setengah jam aja. Yakin gue bisa. Baca kitab kebalik. Guru ngaji gue nggak ada yang habaib. Guru juz amma gue bukan habaib. Guru fikih gue bukan habaib. Ya kalau misalnya guru gue itu habaib, ya pasti gue hari ini jadi mukibin. Hari ini gue nggak bisa bedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Gue akan terus membela dengan fanatik buta itu. Terus gue husnudon termasuk kepada penjahat. Syukur alhamdulillah. Gue bukan muridnya habaib. Gue belajar ngaji dari orang tua. Kemudian gue dititipkan ke tempat ngaji dari tempat kakek gue. Kan kakek gue juga nyambi guru ngaji gitu. Jadi si Bahar 18 tahun mondok, termasuk salah satu pondok dia itu di Al Khairat. Gitu. Jadi ya begitu. Standar mungkin di sana. Ya lulusan-lulusan Al Khairat ya seperti Bahar yang gua tahu, yang lain gua nggak tahu dan nggak mau tahu. Yang gua lihat lulusan Al Khairat banyakan drama, baca kitab sungsang atau kebalik. Kemudian koar-koar, kemudian ngambek, kemudian ngamuk. Itu yang gue lihat dari sosok si Bahar gitu. Dan gue baru tahu juga kalau ilmu demo itu diajarkan oleh Al Khairat. Karena baru-baru ini gue udah lihat banyak sekali yang mengatasnamakan Al Khairat demo menuntut supaya guru tua yang bukan monyet itu sebagai pahlawan gitu. Dan di Aceh ini tidak seorang pun yang maju sebagai kandidat, bahkan yang sudah disahkan oleh negara menjadi pahlawan nasional melalui jalur sengketa, saudara. Melalui jalur demo gitu, nggak ada. Yang ada jalur data. Data misalnya Teguh Umar, data beliau, biodata beliau, kemudian jasa beliau di masa perjuangan, terus prestasi beliau, bahkan beliau sampai syahid, bahkan kuburannya juga sudah dibangun oleh negara walaupun tidak ada topping, walaupun tidak ada yang datang ke sana cium-cium batu nisan, sengaja memang dibikin kayak bak air supaya nggak ada yang nyentuh-nyentuh ke sana, nggak ada yang ikat-ikat jimat di sana gitu. Jadi baru tahu gue, dulu nggak ngeh gue. Dia pernah bilang dia alumni Al Khairat, dia mondok di Al Khairat gitu, dan ada beberapa pondok yang lain. Dan gue lihat di pondok yang lain, guru si Bahar model si Bahar juga. Model dobol gitu. Apa ya? Kayak mode pendongeng gitu. Apakah Al Khairat juga begitu? Gue nanya, jangan marah ente. Gue nanya. Ditanya aja marah. Dia dapat jenderal dari mana? Dari Al Khairat juga. Jangan-jangan si Bahar jadi jenderal. Nih gue berasumsi ya. Terindikasi si Bahar jadi jenderal sama dengan guru tua yang bukan monyet itu jadi pahlawan gitu. Coba, ada yang bisa jelaskan?
Ini gue nanya sebenarnya. Nah, kan si Bahar itu jenderal. Jenderal bintang 9. Guru tua yang bukan monyet itu pahlawan. Apakah jenderalnya si Bahar dengan pahlawannya guru tua sama tidak? Gitu. Pahlawan dari mana? Pahlawan nasional dari mana? Udah diusulkan yang ketiga kali, kita belum tahu. Nanti bulan Agustus kita baru tahu, baru diumumkan. Siapa-siapa aja yang mendapat gelar pahlawan gitu. Jangan-jangan kepahlawanan guru tua yang bukan monyet sama dengan pahlawan jenderal umat Islam pejuangnya si Bahar gitu. Cuman congor dari keluarga gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya juga nggak pernah membaca biografi dari guru tua yang bukan monyet ini. Gue nggak pernah baca biografinya dan gue nggak penting. Dan kata Aventador 007 atau Muhammad Assegaf itu bahwa kalau nggak ada guru tua nggak ada Indonesia, gue nggak percaya. Nggak percaya. Kalau itu gue mentah-mentah gue tolak, itu nggak percaya gue. Terakhir yang tersisa Jakarta sama Yogyakarta. Setelah itu Belanda agresi Belanda kedua, Yogyakarta hancur. Yang masih tersisa Aceh. Bung Karno datang ke Aceh beberapa kali, entah 4 kali, entah 2 kali. Nah, gua lupa. Sepertinya 4 kali. Termasuk meminta dana untuk operasional perang dan juga untuk dana kepentingan luar negeri. Bahkan masyarakat Aceh mengumpulkan emas-emas yang mereka miliki, targetnya mau beli 1 pesawat malah dapat 2. Gitu. Jadi bukan si Rizik yang mengajarkan nasionalisme, yang mengajarkan kita cinta terhadap tanah air, bukan si Rizik di Aceh. Si Rizik belum brojol, si Rizik belum ketemu mak bapaknya aja udah, kita di sini udah tahu, leluhur-leluhur kita udah tahu bagaimana yang disebut dengan solidaritas ketika saudara-saudara kita di Pulau Jawa dan di pulau-pulau yang lain sedang dalam masalah, sedang dalam keadaan dijajah. Jadi leluhur kami dulu, bangsa Aceh, ikut berpartisipasi memberikan sumbangsihnya, baik dalam bentuk tenaga, baik dalam bentuk materi, ataupun ekonomi ya, uang. Mereka menyumbang untuk itu. Dan cucu-cucunya hari ini tidak ada yang ngomong, kalau nggak ada kami, nggak ada kalian, begini, begitu. Datuk kami dulu yang ngasih emas begini. Yang banyak ngomong seperti itu di media sosial itu bukan datuk dia. Cucu-cucu orang yang ikut nyumbang nggak ngomong gitu, saudara. Nah, rata-rata yang ngomong begitu ya ante-ante Belanda dulu datuknya. Sekarang sok datuknya yang paling berjasa gitu. Si Bahar mengaku sebagai alumni Al-Khairat. Dia baca kitab kebalik, fikih ngawur, baca kitab ngawur, ya kan? Tolong dong bantu saya alumni Al-Khairat supaya bisa saya dapat pencerahan dari kalian antum-antum semua gitu. Kemudian gaya-gaya dawir, ilmu menjinakkan singa, pus, singanya datang, naikkan kaca, tancap gas. Apakah itu didapat dari Al-Khairat? Apakah gitu standar pendidikan di sana gitu? Saya rasa enggak, karena banyak orang-orang Sulawesi itu cerdas-cerdas. Nah, cerdas orang Sulawesi. Nggak kayak Bahar. Nah, kalau di Bahar orang dari mana gue nggak tahu. Entah dari Sulawesi, entah dari Yaman. Gue ragu. Soalnya dalam tubuhnya mengalir 6 darah. Nah, gue nanya dari dulu, gue nanya bapak lu berapa orang. Bukan gue mau beli. Kok bisa ada 6 darah dalam tubuh ente? Bapak ente berapa orang? Nah, gitu, saudara. Bahar itu merupakan alumni dari Al-Khairat, pondok yang dibangun, yayasan yang dibangun oleh guru tua yang bukan monyet, saudara. Nah, jadi kita selama ini melihat kiprah dari alumnus Al-Khairat, yakni di sini Bahar sebagai sampel. Nah, dia sebagai sampel di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kontes burung. Kontes burung itu pakai uang pendaftaran
Jadi uang pendaftaran kemudian dijadikan sebagai hadiah. Apakah itu juga ajaran al-khairat? Kalau ajaran kami, baik di dunia maupun di akhirat, berlaku itu adalah judi. Mau di depan siapapun kita ngomong, di depan penjudinya kah? Di depan orang yang punya burung bagus sekali. Kalau kita bilang seperti itu, mungkin burungnya nggak dikasih ke kita. Nggak dikasih nggak apa-apa, yang penting kebenaran sudah kita tegakkan. Kontes burung yang menggunakan uang pendaftaran, uang itu dijadikan sebagai modal untuk membelikan hadiah, itu judi. Judi itu di tempat kita. Tetapi kalau ada panitia tidak memungut uang pendaftaran untuk membeli hadiah, dia pure ingin membuat kontes burung, kemudian dari panitia ini memberikan hadiah nanti. Itu bukan judi, itu kontes dan dibolehkan. Gitu. Seperti kita main bola, jadi yang menyiapkan hadiah misalnya dari pihak FIFA gitu, bukan dari uang patungan kita gitu untuk mendaftar ke situ sehingga hadiahnya bisa terbeli gitu. Jadi Bahar itu salah satu ikon alumni dari Al-Khairat. Kalau si Bahar itu yang dilakukannya sudah benar menurut kurikulum yang ada di Al-Khairat, berarti gua maklum. Tapi kalau itu bukan kurikulum yang ada di Al-Khairat, nah, di situ berarti kita bisa simpulkan bahwa si Bahar adalah murid atau alumni dari Al-Khairat yang tersesat. Belum lagi bab pernikahan. Seorang laki-laki menikahi anak dari seorang wanita janda, ketika dia menceraikan si istri ini, boleh menikahi emaknya. Apakah itu ajaran Al-Khairat? Sedangkan diajarkan kami di sini, di Aceh, ataupun di tempat-tempat lain, termasuk di Pulau Jawa, bahwa ketika kita sudah menikahi anaknya, maka ibunya akan menjadi mahram seumur hidup. Kecuali kita menikahi ibunya duluan. Nah, beda kan? Beda. Kita menikahi seorang janda, dia meninggal. Kita mau menikahi anaknya, boleh. Sekurang-kurang pemahaman saya, saudara. Nah, jadi biar kalian tahu, kalau kalian selama ini belum tahu, lulusan Al-Khairat, alumni Al-Khairat siapa? Ya si Bahar. Nah, dia yang mengatakan, ada seorang fajir, fasik, kemudian mati, dia ahli maksiat. Ketika si fasik dan juga si fajir ini sedang disiksa oleh malaikat Munkar Nangkir, keluar dari kuburnya, masuk ke kubur tetangganya yang si fajir dan juga si fasik tadi. Karena mendengar suara gedebak-gedebuk gitu. Ada apa rame-rame? Kurang lebih begitu. Mengganggu zikirnya di dalam kubur, di dalam kuburnya katanya. Begitu. Apakah itu juga ajaran Al-Khairat? Supaya kita bisa menyimpulkan, saudara, kita nggak boleh su'udon terhadap orang lain, husnudon juga nggak boleh kalau kita nggak nanya dulu, kalau kita nggak tahu dulu. Nah, apakah ilmu itu dia dapatkan dari Al-Khairat gitu, atau dia dapatkan dari akhirat? Bang, saya dikasih seekor, kira-kira dikasih nama apa? Ya bang, serah kau aja lah bang. Mau kau kasih muhdor, mau kau kasih bahar, tapi pastikan dulu di kampung kau nggak ada orang yang namanya seperti itu. Nanti tersinggung dia. Gua udah pengalaman. Gua punya peliharaan, namanya monyet. Peliharaan gua itu monyet. Gua kasih nama Sarimin. Kenapa gua kasih nama Sarimin? Karena gua lihat di Jawa orang manggil monyet Sarimin. Sarimin pergi ke pasar, ai gitu kan. Gua lupa, di belakang rumah gua, selang satu kebun, ada rumah orang. Nah, dia dipanggil Min, gitu. Nah, pas dia lepas dari rantai, gua
nyari monyet gua sambil gua manggil, Min, Min, oh Min. Dia jawab, wah, ada apa? Disitulah gua ganti langsung namanya. Nah. Kasih Jik aja. Jik kan nggak ada nama orang Jik. Jarang-jarang nama orang Jik. Manggilnya juga enak. Hei, Jik. Gitu enak. Nah.